Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik, sehat? Alhamdulillah. Ketemu sama Mas Teh hari ini di tanggal 4 April 2022, tepat di hari kedua di bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku yang sedang menjalankannya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih. Mas Teh minta maaf sebelumnya kalau kemarin tidak ada vlog maksudnya kemarin ya, karena biasa kalau puasa pertama Mas Teh meliburkan diri lah ya. Sebetulnya sudah mulai on cam, kemarin tuh sudah mulai on cam jam berapa ya? Karena memburu masak sore buat buka puasa, jadi Mas Teh dari 2:30 sudah mulai syuting sebetulnya. Tapi ternyata anak-anak pada main mercon ya kan, jadi kan aku nggak bisa juga melarang mereka kan. Euforia Ramadan itu nggak bisa diganggu-gugat. Ya teman-teman, banyak yang komplain ada mercon lah, ada ini, ada itu. Ya itulah kesatuan dari Ramadan, keriaan dari Ramadan sendiri. Jadi aku mau marah ya lagi puasa, mau tak omelin ya anak orang kan nggak mungkin ya. Intinya selama menjalankan ibadah puasa buat semuanya, Mas Teh minta maaf kalau misalnya untuk yang tidak suka dengan Mas Teh tanpa terkecuali. Mas Teh minta maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ada tutur kata yang mungkin memancing jenengan untuk lebih membenci dengan Mas Teh. Sekali lagi Mas Teh minta maaf. Pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat buat yang lagi puasa tapi sambil kerja, sambil beraktivitas. Semoga kuat sampai selesai 30 hari nanti. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali. Untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Nama saya Tulus, saya di Jakarta. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya, dan juga dipencet tombol like-nya buat yang sudah sering bolak-balik ke sini. Di share apabila penting. Dan satu lagi, Mas Teh minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Boleh, di skip boleh, enggak juga ngapa. Tapi kalau boleh, kalau bisa minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Ya, terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya yang ada di Indonesia sampai di luar negeri tanpa terkecuali. Yang di luar negeri, semangat semuanya untuk WNI kita yang sedang menjalankan ibadah puasa di luar negeri meskipun beda ya kan. Aku kemarin pagi-pagi dibikin ketawa sama Mas Ahmad Firdaus karena dia bilang gimana kalau di Amerika itu lagi bangunin orang sahur. Wake up, wake up. Aku pagi-pagi ngakak ya denger voice note Mas Ahmad. Mas Ahmad sehat terus ya. Ada Mbak Asri juga yang di Amerika, sehat selalu mudah-mudahan. Amin. Pokoknya untuk yang menjalankan ibadah puasa sambil beraktivitas, semoga Mas Teh doakan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Tanah yang dari Papua sudah sampai, dari Sulawesi juga sudah sampai. Oke, kalau memang dari Lampung, Bengkulu sama Gorontalo tidak ada yang bisa membantu, Mas Teh akan close dulu nggak apa-apa. Satu lagi dari NTT kalau nggak salah ya, Sumbawa, dari Sumbawa akan segera dikirim ke Jakarta. Matur sembah nuwun nggih, Masku, semuanya tanpa terkecuali yang berniat membantu dengan menyisihkan rezekinya dengan memberikan ongkos kirim secara tidak langsung, mereka mengeluarkan dana untuk mengirimkan yang namanya tanah-tanah dari berbagai macam daerah yang tempat mereka tinggal dikirim ke Jakarta, kemudian itu juga mengeluarkan dana. Pokoknya matur sembah nuwun atas kerelaannya, keikhlasan hatinya. Semoga semuanya yang sudah kirim tanah ke Mas Teh dibantu, ditukar rezekinya lebih banyak lagi sama Allah, diijabah segala hajat baiknya. Amin. Terima kasih banyak. Oh ya, ada sedikit kabar baik. Ternyata ada hamba Allah
yang dari Malaysia sama dari Swiss, Jerman, yang membantu kita untuk tetap menggelar yang namanya takjil. Sementara waktu hanya, sorry kalau tidak salah, per minggunya itu setiap Jumat hari Minggu itu Mas Teh akan sedekahkan 100 paket minuman ya. 100 paket minuman, entah paket takjil juga kita nggak tahu. Tapi sementara waktu 1 minggunya itu setelah Mas Teh bagi, dari Swiss ternyata ada, dari Malaysia ada, Mas Teh gabung, ternyata cukup untuk 4 minggu selama bulan Jumat di selama bulan Ramadan ya. Paketnya 111 ada ya? 101 paket minuman yang akan kita bagikan setiap Jumatnya, entah ke masjid, entah di pinggir jalan, nanti kita cari tempatnya ya. Kita akan cari solusi untuk membagikan sedekah air kita, maksudnya sedekah air rasa-rasa, air segar kita, air buah kah atau takjil apapun itu. Pokoknya Mas Teh bagi selama 1 minggu. Tadinya dari Malaysia hanya bisa untuk 2 minggu, tapi ternyata ada hamba Allah lagi nambahin bisa untuk 4 minggu selama bulan Ramadan. Nah, teman-teman yang mau nambahin untuk sedekah takjil, DM-nya beda, langsung hubungi Mas Teh saja. Mas, aku punya sedikit rezeki, nambahinnya buat takjil ya, gitu loh. Jadi nanti Mas Teh akan bedakan karena sesuai dengan amanahnya. Teman-teman, sementara waktu untuk nomor rekening BRI yang ada di kolom deskripsi, Mas Teh akan close dulu untuk sedekah nasi boxnya, tetapi akan Mas Teh larikan ke sedekah bumi. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah bumi, gimana caranya? Langsung klik kolom deskripsi, transfernya berapapun silakan Mas Teh tunggu, Mas Teh terima. Oke, Mbakku yang ada di Hongkong, terima kasih banyak Mbak Yuli, berkah selalu, sehat selalu. Dan juga untuk semua yang sudah membantu tanpa terkecuali saja, yang mau nambahin buat takjil dan lain sebagainya, silahkan masih ditunggu. Kalau mau berbuat baik saya hanya bisa menyalurkan ya. Sementara waktu setiap minggunya ada paket 101 paket takjil yang kita bagikan untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, intinya di situ. Kalau mau ada yang mau nambahin silahkan langsung DM, mau langsung transfer buat sedekah bumi juga langsung DM aja di kolom deskripsi. Di situ ada apa aja? Ada WhatsApp, ada Instagram, jadi gampang untuk menghubungi Mas Tulus ya. Terima kasih banyak orang baik sudah bantu kirim tanah, sudah sedekah tanpa terkecuali. Pasti hanya bisa bilang terima kasih. Semoga Allah tukar dengan kesehatan, ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, dan semoga Allah mudahkan hajat baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Mas Teh mau bahas apa hari ini? Banyak banget yang minta Mas Teh untuk membahas ini sebetulnya. Saya aco buru-buru rek. Aku takut salah menyebutkan ya. Jadi banyak banget yang minta Mas Teh bahas dong soal pesawat yang jatuh di China. Pesawatnya itu seri Boeing 737 seri 800 yang yang dialami oleh maskapai China Eastern Airlines. Nah, Mas itu ngomongnya bingung. China Eastern Airlines penerbangan MU5735 dan menggunakan pesawat Boeing 737 seri 800, dan itu banyak banget dipakai di Indonesia ya teman-teman. Kira-kira ada apa di balik semua itu? Adakah sesuatu yang gaib? Adakah sesuatu yang nyeleneh-nyeleneh mempengaruhi ini? Kita akan bahas nanti ya. Sekarang. Jadi pesawat ini terjatuh di salah satu desa di kawasan Guangxi. Pesawat itu membawa 132 orang dan termasuk juga dengan 9 awak pesawat, dan semua dinyatakan meninggal dunia. Dan kemarin ada sempat berita viral yang mau nongol, Masnya juga lihat di TikTok, katanya ada salah satu korban dari pesawat yang katanya selamat. Ternyata itu hoak ya teman-teman. Jadi sementara waktu yang bisa kita update terbaru yang Mas Tulus baca adalah kecelakaan pesawat China Eastern Airlines lah. Lambi Jawa angel. Jadi semuanya dipastikan meninggal dunia, dan untuk rilis penyebab pastinya masih belum dirilis oleh pemerintahan setempat. Anehnya adalah pesawat ini setelah dicek semuanya normal, cuacanya juga baik, dan tidak ada kendala apapun. Dan pesawat ini masih muda, masih 6 tahun, dan belum pernah mengalami yang namanya trouble. Jadi sebelum terbang kan mereka ada izin terbang, ada cek, dan lain sebagainya. Menurut hasil pemeriksaan, semuanya normal-normal saja. Semuanya baik-baik saja, sesuai dengan ketentuan, makanya diperbolehkan terbang. Tetapi yang aneh adalah ada penurunan tajam dari ketinggian terbang itu bisa
jatuh turun banget, hanya sekitar 1 menit katanya. Dan sementara waktu ahli hanya mengatakan kalau ini disebabkan oleh gravitasi bumi. Gravitasi bumi. Dan black box-nya sudah ditemukan, black box-nya sudah sudah dikantongi, sudah mulai diperiksa, tetapi ibarat kata kalau di Indonesia mungkin KNKT ya. Jadi pihak KNKT-nya itu belum memberikan info resmi atau rilis resmi sebenarnya kenapa pesawat ini bisa jatuh, kemudian ada kendala apa. Oke, dari segi dari segi pandang teori, kemudian dari segi pandang dari segi pandang ya itulah pokoknya kurang lebih kejadiannya seperti itu, maksudnya gambarannya masih seperti itu. Jadi ada pesawat China Eastern Airlines yang terjatuh di salah satu desa di provinsi di daerah China sana, daerah Cina. Kemudian kendalanya adalah ada 132 orang plus awak kabin yang menjadi korban dan tidak ada satupun yang selamat. Oke, intinya di situ. Inti beritanya. Berita yang sebenarnya yang tanpa hoak. Dan sampai detik ini masih sudah cek, sudah periksa, belum ada update tertentu penyebabnya apa. Sementara waktu ahli hanya mengatakan kalau gravitasi yang menyebabkan ini. Dari segi pandang Mas Tulus sendiri, apakah ada makhluk, sesuatu, atau ada jin dan lain sebagainya yang menyebabkan ini? Jawaban Mas T sebetulnya 90% sepertinya ya teman-teman, sepertinya ini memang sebuah teguran. Betul-betul ada campur tangan dari jin yang membuat ini terjadi. Tetapi sekali lagi teman-teman, bukan berarti mungkin jenengan ingat dengan apa yang Mas Tulus sampaikan di soal pesawat. Silakan tonton prediksinya Mas T soal pesawat. Ya banyak orang bilangnya ramalan sih, makanya aku bilang ramalan. Nah, soal pesawat yang akan jatuh di Indonesia di tahun 2020 ada atau tidak, silahkan cek di video Mas T yang lama. Mas T di situ mengatakan kalau di Indonesia sendiri insya Allah masih semuanya akan aman aja, akan hanya trouble sedikit atau gangguan ketika penerbangan tuh bisa jadi, tetapi yang ada kemungkinan jatuh pesawat itu adalah pesawat yang di luar negeri. Dan ternyata kemarin terjadi sekitar 8 atau 10 hari yang lalu ada kejadian jatuhnya pesawat yang anehnya tuh ya pesawat nggak ada masalah, cuacanya bagus, tapi pesawatnya bisa jatuh begitu aja. Nah ini dari segi pandang baik memang ini adalah salah satu teguran, aku nggak ngerti ya teguran ini untuk siapa dan bagaimana, tapi menurut aku sorry teman-teman, kita patut bersyukur karena maaf sekali lagi terjadinya tidak di Indonesia. Ya teman-teman, dan seperti yang Eyang bilang, yang terjadi di Indonesia semuanya akan digeser terus, kalau bisa digeser, kalau bisa di stop, kalau bisa diperkecil. Dan aku tidak menyebutkan kalau para leluhur Indonesia ini geser supaya jadi jatuhnya di Cina pesawatnya, tidak seperti itu. Jadi yang aku tahu adalah leluhur mau di Cina, mau di Jepang, mau di Korea, dengan kita sebetulnya masih ada satu rumpun lah istilah kata gitu. Jadi nggak mungkin kalau ibarat kata leluhur kita yang dari Nusantara, ibarat kata ini hanya ibarat kata ya, buang sial yang ada di Indonesia biar pesawatnya nggak jatuh, dibuangnya di Cina terus pesawat Cina Air yang jatuh. Jangan seperti itu ya teman-teman, nggak boleh begitu. Jadi intinya memang yang paling utama adalah terjadi karena izin Allah. Allah sudah mengizinkan ini terjadi, Allah sudah menjadikan ini terjadi. Kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau ditanya apakah ada bangsa jin yang memprakarsai ini, jawaban Mas T, iya. Jadi kalau mungkin dari pihak KNKT atau pihak para ahlinya itu mengatakan kalau ini terjadi karena gravitasi ya. Yes, aku melihat ada sebuah tarikan dari atas tuh ditarik ke bawah, dan sebetulnya mohon maaf yang bangsa jin yang menyebabkan pesawat ini jatuh sebetulnya bukan jin yang tinggal di udara. Anehnya di situ. Jadi bukan jin yang tinggal di udara, tetapi jin yang tinggal di tanah, tetapi mereka memiliki garis. Dia tuh punya magnet yang cukup besar sekali. Apa sih namanya ya? Bentuknya itu seperti kadal gurun gitu loh, tapi dia punya cangkang di atasnya. Setengah kura-kura, tapi mulutnya itu seperti kadal, seperti komodo. Oh ya, ngomong komodo ya kadal tuh, jadi seperti komodo. Jadi dia kayak kura-kura, di atasnya tuh ada di pundaknya itu ada semacam kayak
penutup badan gitu, pelindung badan, dan tapi kepalanya ini adalah kepala komodo, dan itu tuh di badannya tuh mengandung magnet yang luar biasa. Dan ya sepertinya saya melihat ini ada sesuatu yang menarik dari atas sampai jatuh ke bawah, karena dari info yang Mas Tulus baca sendiri, dari berita yang Mas Tulus baca, ini terjadi tuh begitu cepat sekali, hanya sekitar 1 menitan terjadi nukik tajam kemudian langsung jatuh. Sekitar 1 menit merubah dari posisi terbang yang seperti biasanya tuh turun jadi ke 6.000 meteran gitu tuh hanya dalam waktu 1 menit, dan itu tidak masuk akal, dan terjatuh semuanya jadi terbakar dan juga meledak. Kemudian aku lihat banyak baju-baju yang berterbangan ini teman-teman di pohon-pohon. Aku sih secara pribadi kalau nonton videonya aku nggak tega ya nonton video kayak gitu. Jadi aku cuma baca berita online, bukan dari videonya. Jadi aku melihat ada banyak baju-baju yang jatuh, dan ada yang bertanya lagi, apakah ini juga bermaksud kalau ini adalah tumbal, atau memang ini cari tumbal untuk iki sopo torek bengok-rek. Apakah mereka sedang cari tumbal? Jawaban Mas Teh ya. Jadi secara garis besar utama memang Allah mengizinkan ini terjadi. Ya teman-teman, jangan memutarbalikan apa yang Mas Teh omongkan terus nanti dijadikan hal untuk nyerang Mas Teh juga. Ujung-ujungnya saya tahu kalian pasti akan nyerang saya dengan apa yang saya sampaikan. Salah titik pasti aku diserang. Aku tahu ya. Subscriberku aku sudah lihat analistiknya itu menaik sedikit, tetapi banyak orang-orang baru yang menyimak video ini. Jadi akan banyak orang-orang yang sedikit terprovokasi ketika memang mereka belum mengetahui bagaimana cara Mas Teh menyampaikan. Jadi ada sebuah pertanyaan juga ke Mas Tulus, yang menyebabkan itu apa? Apakah bangsa jin? Sekali lagi Allah yang mengizinkan, tetapi diprakarsai oleh si jin kura-kura ini loh. Si jin kura-kura yang tapi bukan, ini besi sih memang ya, magnetnya besar banget dan itu bisa menarik beberapa hal. Dan dia tinggalnya di dalam bumi ya teman-teman, dia tinggalnya di dalam bumi. Dan ini bisa menarik sesuatu yang besar untuk tertanam di dalam bumi, untuk tertarik. Dan ini dia sudah melakukannya. Kalau menurut si Crondol sendiri ya, dia mengatakan kalau si kura-kura ini sudah bertapa cukup lama gitu loh, sudah menunggu ini sudah cukup lama. Jadi dia minta makan ini sudah lama banget, dan kebetulan banget baru terjadi sekarang, baru kesampaian sekarang. Dia sudah bertapa di dalam tanah itu udah ribuan tahun, dan baru ini kesampaian. Dan memang menurut dari pihak KNKT Cina sendiri, ini adalah kecelakaan terparah selama 10 tahun terakhir. Dengan kondisi cuaca yang baik, dengan kondisi pesawat yang nggak ada masalah apa-apa, tapi kenapa bisa terjadi? Dan ada faktor yang mempengaruhi, yaitu si kura-kura yang sudah ribuan tahun terpendam di tanah, dan dia sudah mencari ini. Dia sudah meminta ini cukup lama, kemudian dia terjadi ini. Selebihnya di situ ada makhluk ataupun ada mitos ataupun ada bla 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 bla. Demi Allah saya tidak tahu ya. Yang aku lihat memang ya seperti itu. Jadi bentuk dari si makhluk ini memang bentuknya seperti kura-kura yang kepalanya seperti komodo yang agak memanjang, lidahnya juga panjang, dan ini dia sudah cukup lama menunggu di situ. Dia sudah cukup sangat lama menunggu kejadian ini, meminta tumbal ini sudah cukup lama sekali, dan ini terjadi. Dan akhirnya menjadi musibah. I don't know soal pesawatnya seperti apa, soal di dalam penumpangnya seperti apa, kita nggak pernah tahu teman-teman. Tetapi sekali lagi, apapun yang sedang terjadi, kalau itu musibah, mau yang jadi korban tadi adalah pendosa, mau yang jadi korban tadi adalah seorang yang salah sekalipun, tidak ada hak sedikit pun bagi kita untuk mengklaim orang itu. Jadi mungkin ada yang bilang gini, mungkin penumpangnya pada zolim kali Mas Tulus ya, pada nggak ada yang mau beribadah, atau mereka tuh pada bla 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 bla, ada yang bilang seperti itu. Tapi menurut saya kita bukan hak kita untuk menilai orang, untuk mencap orang, mengatakan kalau orang ini begini-begini. Kalau menurut saya sih bukan haknya kita. Bukan waktunya kita untuk mengklaim hal seperti itu. Tetapi sudah sepantas-pantasnya siapapun yang menjadi korban, seorang pendosa sekalipun, sebagai sesama manusia kita wajib mendoakan. Kita pantas untuk mendoakan mereka yang baik-baik saja ya. Nanti di akhir video kita akan bantu doakan. Kemudian, apakah mereka jadi tumbal Mas Tulus? Ya, jawaban Mas Teh 100% betul. Karena memang ini betul-betul aku lihat ya, si kura-kura ini sudah beribu-ribu tahun tinggal di situ. Warnanya ya kayak kuning-kuning karat gitu di sekitar pinggir-pinggir
apa jenenge ya ndhuwure kura-kura itu, dan itu tuh betul-betul sudah sangat lama sekali. I don't know ada makhluk legenda dan lain sebagainya di tempat itu, aku juga nggak tahu, tapi dia menariknya cukup kuat sekali, dan yes, hampir sebagian diminta untuk jadikan tumbal. Berarti secara tidak langsung ya aku tidak mengatakan semuanya, tapi mungkin di salah satu ataupun salah dua atau salah tiga di pesawat ini ada orang yang mungkin sesuai dengan kriteria si makhluk ini. Aku sih lihatnya seperti itu. Sayangnya adalah yang lain juga ikut jadi korban. Hanya tidak banyak, jumlahnya tidak lebih dari 10 yang memang sudah kriteria si kura-kura ini untuk jadikan tumbal, untuk menambah kekuatan dia. Jadi lebih hati-hati teman-teman. Jadi si jin ini atau si makhluk ini akan lebih kuat lagi karena dia sudah mengkonsumsi berbagai macam jenis orang yang sedang dia cari, ya. Aku lihatnya sih ada beberapa tipe orang sesuai dengan kriteria yang sedang dia cari, yang kebetulan ada di pesawat ini, dan emang kebetulan Allah jadikan musibah, kemudian menjadi korban dari si kura-kura. Sekali lagi, Tuhan menjadikan ini sebagai musibah bukan semena-mena untuk membunuh orang, bukan semena-mena Tuhan itu jahat. Kok Allah mengizinkan ini ya sampai terjadi musibah? Bukan. Tetapi ya itu buktinya kalau kita berbuat jahat kepada alam, ini sebagai pelajaran buat kita gitu loh, sebagai pengingat buat kita bahwa ya ketika kita sudah mulai bepergian, apapun bisa terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya saat kamu sudah berada di atas atau saat kamu sedang berada di jalan menuju suatu tempat, pasti akan ada halangan, dan ini halangannya. Dan ini menjadi bahan wacana juga buat kita bahwa sesuatu yang Allah izinkan ini adalah sebagai pengingat buat diri kita sendiri bahwa ya itu tadi, semua bisa terjadi ketika Allah sudah menghendaki. Dan kalau kamu melakukan sesuatu, contoh, kamu adalah orang yang memiliki banyak pengikut, kamu artis, kamu pejabat, kamu pemerintah, kamu adalah orang yang punya banyak pengikut. Kamu melakukan kesalahan, apakah kamu yang akan mendapatkan satu kesalahanmu? Oke, kamu dipenjara, tapi akan banyak orang yang menderita. Nah, ini contohnya. Ketika orang tidak mencintai alam, orang serakah, orang benci, orang terlalu tamak dengan apa yang dia dapatkan, dengan kondisi seperti ini, alam akan murka. Apakah yang diserang akan orang yang tadi saja? Tidak, tapi semua masyarakat yang tidak berdosa pun ikut kena. Makanya ada istilahnya, ketika ada orang bermaksiat, 40 rumah sekitar rumahnya juga terkena dosanya. Nah, ada istilah-istilah seperti itu. Jadi ini sebuah pengingat buat kita sebetulnya. Mengingatkan diri kita untuk lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi bahwa ketika kita di jalan ya kita bisa saja diambil, dipundut nyawanya sama Allah. Yang kedua ya tadi, satu yang melakukan bisa semuanya kena. Jadi ini sudah sebuah gambaran yang pasti, yang terlihat di mata kita bahwa oh ini loh, becek ke titik Allah ketoro, sudah waktunya. Saat kamu melakukan ya saat itu kamu akan jawab. Saat kamu melakukan, saat itu kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi sebelum kita closing, kita doakan dulu buat seluruh korban yang menjadi korban di maskapai China Eastern Airlines sebanyak 132 orang plus awak kabinnya. Semoga Allah ampuni dosanya, semoga Allah tempatkan di sisi Allah yang paling layak, yang paling indah, dan dimudahkan untuk mencapai keabadian, untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan mereka masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa? Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Allah, semoga kau terima doa kami, kau sampaikan kepada para korban ya Allah. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Masih doakan dulu untuk yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin. Yang belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah, amin ya Allah. Yang punya utang piutang, semoga cepat lunas, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah. Yang dagang, yang usaha, yang punya niatan, punya hajat, apapun semoga Allah lariskan dagangannya, Allah hijabah hajatnya, amin. Untuk yang sudah bekerja rezekinya berkah, untuk yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya segera bertemu dengan jodoh terbaiknya, dan semoga kita bisa memperbaiki diri kita untuk mengarahkan diri kita menjadi lebih baik lagi di selama bulan Ramadan ini, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah dasarnya adalah dari apa yang saya lihat. Selebihnya kembali ke diri kalian masing-masing. Dan percaya atau tidak, silahkan disimak di video disclaimer di depan. Jadi Mas T tidak pernah memaksa jenengan semua untuk mempercayai apa yang Mas T sampaikan ya. Percaya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Menurut saya, ambil filosofinya, ambil artinya bahwa kecelakaan apapun itu, pesawat, mobil, dan lain sebagainya adalah sebuah simbol bahwa oke, maut sama kita itu nggak ada jauh loh, Rek. Cuman yailah,
sebatas kulit yang paling dekat dengan kita adalah satu hal, kematian. Itu yang harus kita sadari ya. Terima kasih banyak, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang sudah menjalankan. Semangat buat hari ini meskipun cuacanya Jakarta agak panas, mudah-mudahan tempat kalian agak sedikit lebih adem ya. Terima kasih, Mas Teh pamit dulu. Untuk yang punya kritik dan saran besok bahas apa lagi, silahkan langsung klik di kolom komentar ya. Mas Teh pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu orang baik.